program nasional stunting dan wasting, itu ada regulasi nasional yang bisa kita jadikan dasar untuk mengacu pada program stunting dan wasting, yaitu yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, stunting ditargetkan turun menjadi 14%. Kemudian untuk regulasi yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri, di mana dalam PMK Nomor 2 Tahun 2020 ini diatur standar dikatakan stunted dan wasted itu berapa mediannya, nanti ada di PMK Nomor 2 Tahun 2020. Ya, next. Dalam Perpres Nomor 272 Tahun 2021 dijelaskan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, di mana dalam PMK Nomor 2 disebutkan bahwa dikatakan stunted yaitu kurang dari min 2 standar deviasi. Ya, next. Untuk mempercepat penurunan stunting, Perpres tersebut mencanangkan 5 pilar, diantaranya yang pertama, peningkatkan komitmen dalam visi kepemimpinan di kementerian atau lembaga pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota, dan pemerintah desa, itu berkomitmen untuk mempercepat program penurunan stunting tersebut. Makanya saat ini semua pihak dilibatkan, mulai dari Departemen Agama, KUA yang menjaring pasangan pengantin baru, ya, kemudian sampai dengan Dinas Pekerjaan dilibatkan dalam kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, di mana dengan memberikan edukasi perilaku ini bisa diharapkan bisa membantu, karena di masyarakat banyak kita jumpai pemberian ASI eksklusif masih kurang, kemudian pemberian makanan pendamping ASI dini masih bisa kita jumpai di usia kurang dari 6 bulan. Nah, untuk itu perlu keterlibatan kita sebagai ahli gizi dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, peningkatkan konvergensi intervensi spesifik. Intervensi spesifik ini mulai dari pemberian intervensi, mulai dari ibu hamil, kemudian balita, sampai dengan pemberian ASI eksklusif, intervensi yang spesifik berikan bagaimana. Kemudian intervensi sensitif di sini program-program dalam perbaikan fasilitas kesehatan seperti pembuatan kamar mandi umum, ya, supaya kesehatannya di beberapa daerah itu masih kurang tersedia. Makanya di sini pemerintah juga mencanangkan intervensi sensitif, di antara contohnya itu, di mana keterlibatan desa juga harus terlibat dalam program tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat desa. Sekarang kita gencar mencanangkan program pangan lokal. Ya, pangan lokal diantaranya dalam pemberian makanan, kita memanfaatkan sumber pangan lokal yang murah dan mudah didapat. Misalnya seperti di daerah pesisir, dimaksimalkan ikan, dan di daerah pegunungan bisa dimaksimalkan telur yang mudah dan murah didapat. Kemudian yang kelima, penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Sekarang ada sistem aplikasi seperti EPP, GBM, kemudian sekarang ada yang baru Berita Kesmas, itu diantaranya salah satu bentuk penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Ya, next.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020, kategori ambang batas status gizi anak ditentukan menurut berat badan menurut umur, kemudian panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Dikatakan pendek atau stunted yaitu kurang dari min 2 standar deviasi. Sangat pendek atau super stunted apabila panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya kurang dari min 3 standar deviasi. Ya, next. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya berat badan menurut panjang badan. Dikatakan wasted atau gizi kurang, yaitu apabila kurang dari berat badan menurut panjang badan atau tinggi badannya kurang dari min 2 standar deviasi. Severe wasted atau gizi buruk apabila berat badan menurut panjang badan atau tinggi badannya kurang dari min 3 standar deviasi. Indeks yang keempat yaitu indeks massa tubuh menurut umur. Prinsipnya untuk indeks massa tubuh menurut umur ini hasilnya sama sebenarnya kalau dibandingkan dengan berat badan menurut panjang badan. Ya, next. Ya, untuk yang di atas 5 tahun, indeks yang ada hanya indeks massa tubuh menurut umur, yaitu untuk anak usia 5 sampai dengan 18 tahun dikatakan normal apabila indeks massa tubuh menurut umurnya di antara min 2 sampai dengan plus 1 standar deviasi. Dikatakan obesitas apabila lebih dari 2 standar deviasi. Ya. Next. Gizi kurang dan gizi buruk atau food wasting itu meningkatkan risiko stunting. Untuk itu perlu ditangani, jangan sampai kasus-kasus gizi buruk atau gizi kurang tidak tertangani sehingga akibatnya angka stunting akan meningkat. Berdasarkan data dari 54 negara berkembang, malnutrisi pada anak diawali dengan weight faltering atau berat badan tidak sesuai dengan pertumbuhannya yang umumnya terjadi pada usia 3 sampai 4 bulan. Jadi apabila ditemukan anak yang berat badan menurut umurnya kurang, sebaiknya segera kita lakukan validasi apakah dia sudah masuk gizi kurang ataukah gizi buruk. Makanya harus kita plotting berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Ya, next. Ya, next. Ya, mohon maaf jaringannya. Suaranya hilang, Pak Haji. Ya, ini jaringannya agak. Ya, jadi apabila kita menemukan anak yang gagal tumbuh, sebaiknya kita lakukan
penampisan atau validasi, di mana dalam pemeriksaan penampisan balita gizi buruk sesuai dengan tata laksana gizi buruk 2019, kita lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, atau panjang badan, dan lila. Di sini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok bayi atau kurang dari 6 bulan. Kemudian kelompok yang kedua, balita usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan. Apabila ditemukan 1 atau lebih tanda berikut, yaitu berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 3 standar deviasi, ada ODIM, terlalu lemah untuk menyusui, dan berat badan tidak naik atau turun, terdapat tanda-tanda komplikasi medis, segera dirujuk untuk dilakukan rawat inap. Karena bayi kurang dari 6 bulan, kalau penanganannya kita kurang tepat, nanti akan berisiko penyakit yang lebih tumbuh kembangnya tidak optimal. Kemudian kelompok yang di atas 6 bulan, apabila ditemukan 1 atau lebih tanda berikut, yaitu apabila ada ODIM di seluruh tubuh atau +3, kemudian berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 3 standar deviasi, kemudian atau lilanya kurang dari 11,5, dengan 1 atau lebih tanda komplikasi medis, harus segera dirujuk juga ke rumah sakit untuk dilakukan layanan rawat inap. Kemudian untuk yang dari hasil penampisan ditemukan EDIM minimal +1 atau +2, berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 3 SD, lilanya masih kurang dari 11,5, tanpa komplikasi medis, cukup dilakukan rawat jalan. Tapi untuk ada tahapan rawat jalan yang harus dilalui, yaitu dengan memberikan tes nafsu makan. Kemudian untuk yang 1 atau lebih tanda berikut, yaitu berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 2 SD, atau lilanya di antara 11,5 sampai 12,5, tanpa ODIM, cukup diberikan pemberian makanan tambahan pemulihan. Ya, next. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa untuk yang kurang dari 6 bulan apabila ditemukan 1 atau lebih tanda berikut, sebaiknya segera dilakukan layanan rawat inap. Kemudian ada kelompok lagi yang usia 6 bulan, usianya lebih dari 6 bulan, tetapi berat badannya kurang dari 4 kilo, itu juga harus dilakukan rawat inap. Ya, next. Ya, ini kelompok khusus. Jadi kelompok khusus balita usia dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo harus dirawat inapkan. Ya, kemudian untuk yang kelompok 6 bulan, tanda gejala tadi EDIM ya +3 juga harus dirawat inap atau disertai dengan komplikasi medis. Ya, next. Nah, ini untuk yang rawat jalan, yaitu apabila ditemukan berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 2 SD, tapi ODIM-nya masih derajat 1 atau 2, yaitu di tangan atau di kaki, tanpa komplikasi medis, itu bisa dilakukan rawat jalan dengan cara untuk memastikan bahwa balita ini cukup rawat jalan atau rawat inap, dilakukan pemeriksaan tes nafsu makan dengan RUTF atau F100. Ya, next. Nah, ini jadi untuk yang ODIM-nya masih +1 +2 di lengan atau di tangan, kita pastikan anak gizi buruk ini perlu rawat jalan atau rawat inap dengan memberikan tes nafsu makan dengan menggunakan F100. Yaitu dengan cara ibu diberikan penjelasan tentang prosedur tes nafsu makan, yaitu bahannya F100, rekan-rekan untuk memudahkan, yaitu susu, gula, minyak, dan mineral mix. Hitung dan siapkan dosis F100 untuk keperluan sehari sesuai dengan berat badan. Jadi misalnya berat badannya 6 kilo, kebutuhannya 100 cc sampai 130 cc per kilogram berat badan, berarti kebutuhan 600 dibagi 6 kali pemberian. Jadi sekali pemberian 100 cc. Siapkan 1 dosis F100 untuk 1 kali pemberian, yaitu 1/6 dari dosis harian. Jadi kalau kebutuhan seharinya 600, berarti 1 dosisnya 100.
berikan dosis F100 pertama pada balita secara perlahan. Balita dapat minum sendiri atau ibu memberikan F100 pada balita. Ya, next. Bila balita menolak, minta ibu atau pengasuh untuk membujuk balita secara perlahan dan tidak terburu-buru. Amati proses dan catat hasilnya. Kemudian sisanya, jadi 1/6 tadi kan sudah diberikan secara langsung. Sisanya 5 bungkus kepada ibu untuk diberikan di rumah. Kembali membawa balita ke layanan rawat jalan esoknya, kemasan kosong. Jadi memastikan bahwa F100 yang kita berikan ini daya terimanya minimal target terpenuhi 80%. Apabila memang daya terima atau asupannya 80%, kasus gizi buruk ini cukup rawat jalan. Tapi kalau daya terimanya atau tes nafsu makannya kurang dari 80%, jadi misalnya dia hanya 70% dari kebutuhan seharinya 600 cc, berarti harus dirawat inap. Ya, next. Nah, kalau dirawat inap, tentunya kita sebagai ahli gizi mengacu pada 4 langkah standar nutrition care process atau PAGT, di mana kita mengenal yang kita singkat dengan monitoring dan evaluasi. Ya, next. Ya, langkah pertama yaitu melakukan pengajian. Jadi metode pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, penyebab, tanda, dan gejala secara sistematik. Kemudian prosesnya berkelanjutan, dinamis, dan bukan linear. Dilakukan pada atau klien yang berisiko atau sudah malnutrisi berdasarkan hasil training atau rujukan gizi. Ya, next. Ya. Jadi asesmen ini memerlukan cara berpikir kritis. Jadi kita dituntut untuk mengkaji, berpikir kritis, pengajian asesmen mulai dari antropometri, biokimia, fisik klinis, sampai dengan dietary story. Jadi menentukan data spesifik apa yang akan dikumpulkan, menentukan kebutuhan dan informasi tambahan, memilih alat pengukuran, ya, prosedur, membedakan data yang terkait dan tidak terkait, membedakan data yang penting dan tidak penting, dan dilakukan validasi. Ya, next. Nah, antropometri yang pertama, dalam itu kita setiap anak harus menurut badan, menurut umur, badan menurut panjang badan, bahkan lilanya juga harus kita kaji. Jadi untuk menentukan status gizi buruk itu kita jangan hanya berpaku pada satu standar atau satu indeks yaitu antropometri. Ya, next. Ya. Jadi makanya kita lihat berat badan menurut umur ini tidak dapat menggambarkan ada atau tidak adanya kurang gizi akut ataupun kronis. Jadi berat badan menurut umur ini fungsinya untuk mendeteksi dini apabila seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan. Untuk memastikan dia gizi buruk ataukah tidak, harus kita lihat panjang badan. Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur menggambarkan ada atau tidak adanya kurang gizi kronik. Jadi seorang anak nggak mungkin tinggi badannya menyusut apabila dia asupannya kurang beberapa hari, tapi lebih disebabkan oleh riwayat gizi masa lalunya. Makanya perlu kita gali bagaimana riwayat ibu waktu hamil, kenaikan berat badannya seperti apa, asupannya seperti apa, sampai dengan pemberian ASI-nya eksklusif atau tidak. Jadi untuk memastikannya, kita lihat dari berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Nah, ini bisa menggambarkan ada atau tidaknya kurang gizi, ataukah wasting, ataukah kurus, ya. Nah, cuma dari beberapa kasus dengan organomegali, indeks berat badan kurang sensitif. Untuk itu kita perlu menegakkan lagi dengan lingkar lengan. Lingkar lengan menurut umur ini sangat sensitif pada kasus-kasus anak dengan ODEM atau organomegali. Ya, next. Nah, untuk menentukan
kalau menurut PMK nomor 2 tahun 2020 ya, itu ada 3 indeks ya, berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan. Itu kalau kita samakan itu bisa dengan grafik WHO. Jadi makanya kita bisa mengacu pada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, bahwa untuk 0 sampai 5 tahun bisa menggunakan WHO tahun 2006. Cuma kalau untuk yang di atas 5 tahun karena PMK nomor 2 tahun 2020 tadi hanya ada indeks massa tubuh menurut umur. Nah, untuk melihat berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umurnya, kita bisa melihat dari grafik CDC. Jadi grafik CDC ini sudah ada berat badan menurut umur, ya. Jadi untuk anak yang usia di atas 5 tahun karena di PMK tidak ada, maka bisa kita gunakan. Kemudian juga tinggi badan menurut umurnya, kita bisa lihat dari grafik CDC. Karena di rumah sakit kita nggak mungkin hanya merawat kasus di bawah 5 tahun. Ya, next. Cuma 2 bulan bedanya dengan Ade. Ade kan bilang. Nah, kemudian untuk menegakkan lagi kita bisa gunakan dengan lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas yang sekarang itu yang ada warnanya. Dikatakan gizi buruk apabila kurang dari 11. Gizi kurang 11,5 sampai 12,4, gizi baik di atas 12,4 untuk balita usia 6 sampai 59 bulan. Lila ini juga bisa kita gunakan untuk kasus-kasus ibu hamil. Apabila dia kek, itu dikatakan kek apabila kurang dari 2,3,5. Makanya ini sangat penting. Harus gizi secara cepat ya, jadi bisa menggunakan lila. Ya, next. Lanjut lagi ya. Mana gopelan ini? Nah, ini dikatakan gizi buruk itu bisa secara klinis atau antropometri. Jadi apabila kita menemukan kasus berat badan menurut umurnya masih gizi baik, panjang badan menurut umurnya stunted, ya. Nah, tapi secara klinis apabila dia kelihatan ada iga gambang, yaitu berarti harus kita validasi. Kita bisa menggunakan lingkar lengan seperti tadi. Jadi pengertian gizi buruk menurut tata laksana gizi buruk tahun 2019 itu bisa secara klinis dan atau antropometris. Jadi kalau secara klinis bisa kita lihat terlihat sangat kurus, ada udim ataukah tidak, ya. Kemudian secara antropometri dari berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan kurang dari min 3 standar deviasi. Kalau dengan lila kita dikatakan gizi buruk apabila kurang dari 11,5. Ya, next. Nah, untuk menegakkan bahwa anak ini gizi buruk, kita perlu tegakkan juga dengan biokimia. Nah, kita lihat biokimia yang ada hubungannya dengan gizi bisa melihat dari profil glukosanya, ya, gula darahnya seperti apa, sesuai dengan standar nomor ataukah tidak, ya. Kemudian profil lipidnya, ya, kolesterol, trigliseridanya seperti apa, kemudian profil anemianya, kemudian albumin, ya, kasus-kasus kwashiorkor, anak-anak yang gizi buruk dengan udim itu biasanya albuminnya di bawah normal, ya. Juga kita lihat dari fungsi ginjalnya, ya, bisa dari urium keratinin, ya, dan hasil pemeriksaan yang lain. Ya, next. Nah, fisik klinis. Nah, di samping tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu, jangan lupa anak gizi buruk kita lihat rambutnya, ya, ada perubahan rambut atau enggak, ya. Kemudian kulit, matanya, ya, dan iganya, ya. Sampai dengan adakah udim atau asistes, ada masalah dengan menghisap atau menelan, ya. Itu kita perlu kita tegakkan dengan pemeriksaan fisik klinis. Ya, next. Ya, ini pemeriksaan klinis bisa kita lihat dari ada iga gambang. Nah, kalau kita ketemu kasus gizi buruk dengan hepatomegali, indeks berat badan kurang sensitif. Makanya harus ditegakkan dengan pemeriksaan lila.
Bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan biokimia untuk memastikan bahwa kasus ini gizi buruk atau tidak. Nah, untuk memastikan dia ada ödem, kita tekan. Dalam kondisi normal, dalam 3 detik akan kembali. Tapi kalau anak yang ödem, ini dia berbekas. Ya, next. Untuk menggali lebih dalam lagi, kita gali riwayat gizinya, dietary history-nya. Nafsu makannya seperti apa, pola makan sebelumnya, ya, ASI-nya diberikan eksklusif ataukah tidak. Susu, kalau memang ASI tidak bisa diberikan, susu formulanya seberapa banyak dia mengkonsumsi. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI diberikan pada usia berapa. Variasi penggunaan bahan makanannya sudah seimbang ataukah tidak. Ya, kemudian kita gali asupan makan dalam waktu 24 jam. Kemudian adakah penurunan asupan makan dari kemampuan untuk mengunyah, menelan, ya, adakah konstipasi. Nah, itu perlu kita gali juga dari dietary history. Ya, next. Dan akses makannya, kemudian keluarga dalam menyediakan bahan makanan yang beragam, sosial ekonomi keluarga. Jadi kita harus melihat apabila ketemu kasus gizi buruk, penyebabnya dari ketidak mau makan ataukah tidak ada yang dimakan. Makanya itu perlu kita gali. Pengetahuan gizi dan kesehatan dari orang tua, ya, makanya tadi dalam 5 pilar perlu kita lakukan edukasi. Penggunaan suplemen, vitamin, mineral, ya, sudah diberikan ataukah tidak pada kasus gizi buruk, makanya ada mineral mix atau taburia untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi mikronya. Ada riwayat alergi ataukah tidak. Ya, next. Kemudian riwayat klien kita gali, karena untuk riwayat personel yaitu menggali informasi usia, dan makanya di grafik itu dibedakan, ya, jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, grafiknya berbeda. Makanya kita perlu gali jenis kelaminnya. Ada masalah dengan cacat atau penyakit sebelumnya enggak, pada kasus-kasus Down syndrome, kasus cerebral palsy. Kalau kita menggunakan grafik standar pertumbuhan normal, tentu pasti akan bermasalah. Makanya pada kasus-kasus tertentu ada grafik pertumbuhan khusus, ya, misalnya kasus Down syndrome itu ada grafik khusus, cerebral palsy ada grafik khusus. Jadi kalau ketemu kasus seperti ini, kita harus lakukan validasi dengan grafik tersebut. Dan riwayat sosial, ya, menggali mengenai faktor sosial ekonomi klien, situasi tempat tinggal, dukungan kesehatan, dan lain-lainnya. Next. Untuk diagnosa gizinya, kita ingat bahwa diagnosa gizi itu bukan diagnosa medis, ya. Kemudian untuk diagnosa gizi di sini kita ada, ya, next, ada 70 diagnosa gizi yang dibagi menjadi 3 domain, domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku. Ya, next. Nah, untuk membuat diagnosa gizinya pun mengacu pada problem, etiologi, sign and symptom yang kita temukan saat pengajian. Nah, ini contohnya dalam membuat diagnosa gizi, ya. Kita temukan malnutrisi protein energi berkaitan asupan tidak adekuat dalam jangka waktu lama, ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan kurang dari min 3 standar deviasi. Kemudian kekurangan intake oral berkaitan dengan nafsu makan menurun, ditandai dengan asupan makan yang defisit. Nah, itu kita temukan saat pengkajian masalah apa yang bisa kita tegakkan dalam menentukan diagnosa gizi pada kasus yang kita tangani. Ya, next. Nah, ini ada beberapa diagnosa medis dan diagnosa gizi yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya untuk diagnosa medis anoreksia. Nah, untuk diagnosa gizi yang tepat itu ada di contohnya NI 2.1, kurangan intake oral berkaitan dengan nafsu makan, ditandai dengan nafsu. Untuk gizi buruk, itu kita bisa mendiagnosa gizi
NC4.1. Kita mengacu pada IDNT tahun 2018, yaitu sekarang malnutrisi itu masuk NC4.1, yaitu contohnya malnutrisi protein energi yang nyata berkaitan asupan tidak adekuat dalam jangka waktu lama ditandai dengan status gizi. Untuk kasus gizi kurang atau stunting, bisa kita diagnosa gizinya ini. Peningkatan kebutuhan energi berkaitan proses tumbuh kejar. Jadi anak yang gizi kurang, harapannya dengan pemberian makanan tumbuh kejar, grafiknya pindah ke grafik pertumbuhan yang di atas. Ini beberapa contoh diagnosa yang lain ya. Kasus ginjal pun tidak semuanya diberikan rendah protein. Kasus ginjal yang nefrotik sindrom, dia ada proteinuri dan hipoalbumin, itu justru butuh peningkatan protein. Tapi di sebaliknya kalau kasus CKD, makanya di sini dituntutkan ahli gizi untuk selalu berpikir kritis dalam melakukan pengkajian. Ya, next. Ya, next. Dan ini contoh-contoh kasus diagnosa medis atau diagnosa gizi yang lain. Langkah yang berikutnya yaitu melakukan intervensi. Itu kunci utama Detection membuat rencana intervensi yang rasional, termasuk dengan melibatkan bantuan dari keluarga pasien untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini kerjasama tim ya, dan prinsip intervensi berdasarkan ilmu gizi yang ada. Ya, next. Ya, dalam memberikan intervensi ada 4 kelompok di sini. Ya, intervensi gizi ada 4, yaitu yang pertama pemberian makanan atau ND, kemudian edukasi, konseling, koordinasi asuhan gizi atau kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Yang biasa kita lakukan di sini kalau rawat inap biasanya modifikasi diet dan edukasi dan konseling gizi, termasuk dengan dan koordinasi asuhan gizi tim yang lain. Ya, next. Ya, next. Nah, dalam pemberian makanan atau diet, kita tentukan tujuan diet berdasarkan masalah gizi yang kita dapatkan saat pengkajian. Kemudian syarat diet, kita rekomendasi kebutuhan gizi individu, jenis diet, frekuensi mengacu pada referensi yang ada. Ya, termasuk kita hitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Untuk kasus gizi buruk, kita mengacu pada tata laksana gizi buruk 10 langkah, yaitu next. Ya. Jadi dalam tata laksana gizi buruk, kita mengacu pada 10 langkah tata laksana gizi buruk, yaitu pada fase stabilisasi tujuannya nomor 1 sampai 3, mencegah dan mengatasi hipoglikemi, hipotermi, dan mencegah dehidrasi. Makanya pada fase stabilisasi itu diberikan F75. F75 bahannya susu, gula, minyak, mineral mix, kalorinya dalam 100 cc hanya 75 kalori. Proteinnya hanya 0,9. Ya, jadi pada fase stabilisasi ini tujuannya bukan untuk menaikkan berat badan, tapi untuk mengatasi 3 hal tadi. Baru menginjak fase transisi, baru kita tingkatkan dengan F100. Memperbaiki zat gizi mikro dan infeksi, ini kita kolaborasi. Makanya perlu diberikan antibiotik. Di sini kita harus kolaborasi dengan dokter dan petugas medis yang lain. Memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, tumbuh kejar, sampai dengan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi kita laporkan kasus gizi buruk yang dirawat di rumah sakit ini agar bisa dilanjutkan saat di rumah. Ya, next. Jadi kita singkat di sini ada 4 fase ya, fase stabilisasi, transisi, rehab, dan tindak lanjut. Pada fase stabilisasi ini, yaitu mulai pemberian formula rendah natrium, rendah protein, dan tinggi karbohidrat. Mulai pemberian dalam jumlah kecil, jadi pemberiannya makanya setiap 2 jam. Dalam sehari, hingga 12 kali pemberian. Tujuannya
Termute, Pak. Mohon maaf. Termute, Pak Haji. Ya. Ya, jadi pada fase stabilisasi pemberian formula rendah natrium, rendah protein dan karbohidrat. Jadi pemberiannya setiap 2 jam atau 12 kali pemberian untuk tidak membebani usus, hati, dan ginjal. Karena kasus gizi buruk, biasanya organ ada masalah sehingga kita harus berhati-hati dalam memberikan makan. Kita mulai dari energi 80 kalori per kilogram berat badan, proteinnya hanya 1, ya. Dan cairannya 130. Apabila ada odem, kita restriksi jadi 100. Target asupan 80%. Apabila tidak tercapai, kita pertimbangkan untuk memberikan dengan NPT. Fase stabilisasi bertujuan untuk menstabilkan kondisi anak dan bukan untuk menaikkan berat badan. Ya, next. Nah, kemudian setelah fase stabilisasi, fase transisi, energinya mulai dinaikkan. Yaitu 100 kalori, proteinnya mulai dinaikkan 2-3. Proses transisi harus dilakukan secara perlahan karena bila terlalu cepat bisa membebankan gagal jantung. Makanya pada fase stabilisasi harus kita pantau nadi nafasnya. Kita harus berhati-hati apabila ada peningkatan nadi 25 kali per menit disertai peningkatan nafas 5 kali per menit. Itu tanda-tanda terjadinya breathing syndrome. Nah, apabila terjadi seperti ini, kita jangan terburu-buru menaikkan ke fase yang berikutnya. Ya, next. Nah, ini peralihannya, stabilisasi ke transisi, jadi frekuensinya yang awalnya setiap 2 jam naik ke 3 jam, sampai dengan 4 jam sesuai dengan kemampuan. Ya, next. Dan kalau sudah transisi aman, baru kita mengacu ke fase rehab. Nah, fase rehab ini harapannya terjadi pemulihan jaringan, sehingga diperlukan energi protein yang lebih besar, yaitu energinya mulai naik 150 sampai 220, proteinnya 4, cairannya 150. Lemak minimal 40% dari total energi. Makanya di bahan formula F100 ya, itu banyak ada kandungan minyak. Fase rehabilitasi dapat dilakukan di rawat jalan atau tetap rawat inap. Jadi pada tata laksana gizi buruk yang terbaru, fase rehab ini tidak harus dilakukan di rawat inap. Kalau memang di tempat dia tinggal ada tempat untuk rawat jalan dan pemberian formula WHO-nya tersedia, bisa di rawat jalan. Apabila masih menyusui, tetap diberikan ASI ya, sebagai tambahan. Ya, next. Nah, untuk fase rehab bisa dilakukan dengan menggunakan RUTF, cuma ketersediaan RUTF untuk di Jawa Timur kayaknya belum tersedia secara maksimal ya. Jadi kita bisa menggunakan F100 saja ya. Pada tahap awal balita dengan berat badan kurang dari 7 kilo, baiknya hanya diberikan F100. Apabila berat badannya di atas 7 kilo, maka dapat diberikan 2/3 dari total kebutuhan berupa F100, sisanya bisa diberikan makanan padat yang tinggi protein hewani. Jadi untuk anak-anak, kebutuhan protein hewani yang tinggi. Kalau ada RUTF, ya, itu bisa menggunakan RUTF, tapi ketersediaannya tidak jarang ya, jadi sebaiknya kita pakai F100 saja. Next. Nah, apabila bisa makan pada fase rehab, kita berikan makan sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini ada standar makan ya, mulai dari 300 sampai dengan 1000 kalori. Jadi pada fase rehab awal kita makanan padat hanya 1/3. 2/3-nya F100. Kita utamakan pemberian protein hewani. Protein hewaninya di sini bisa lebih dari satu jenis ya, bisa digabungkan telur atau daging ya, karena harapannya dengan makanan bervariasi kandungan gizinya lebih lengkap. Protein nabatinya sebaiknya minimal kalau untuk anak. Ya.
Yang kita utamakan protein hewani. Sesuai kemampuan, sepertiga bagian, yang sisanya 2/3 dari F100. Ya, next. Nah, apabila kurang dari 6 bulan, kita pastikan ada kemungkinan pemberian ASI. Jadi apa? Makanan terbaik pada bayi adalah ASI. Ya, apabila dimungkinkan masih bisa diberikan ASI, sebaiknya diberikan ASI. Masih mendapat tapi kurang gizi. Mendapat ASI tapi ibu masih ingin menyusui. Nah, untuk memastikannya bisa dengan cara diperah. Kebutuhan ASI pada bayi antara 100 sampai 130 cc per hari. Jadi tinggal kita hitung kalau bisa diperah dalam sehari produksinya berapa. Ya. Targetnya kalau memang bisa memenuhi minimal 80%, ya sebaiknya pakai ASI. Tapi kalau memang kurang dari 80% harus dibantu dengan susu formula. Apabila tidak ada kemungkinan pemberian ASI, ya, produksi ASI-nya kurang maksimal, ya, makanya di sini bayi tidak pernah mendapatkan ASI dan tidak mau mencoba relaktasi. Bayi tidak berhenti sudah berhenti menyusu dan ibu tidak mau. Nah, nanti ada sebaiknya pada kondisi seperti ini kita bisa berikan dengan susu formula. Ya, next. Nah, ini untuk alur anak gizi buruk usia kurang dari 6 bulan atau anak gizi buruk usia lebih dari 6 bulan tetapi berat badannya kurang dari 4 kilo. Yang pertama, apabila ada kemungkinan pemberian ASI, bayi masih bisa mendapat ASI diberikan secara selang-seling ya, antara F75 dan ASI. Nah, apabila ada ODIM, kita berikan F75 ditambahkan dengan ASI sampai edem teratasi. Apabila edema teratasi, F75 bisa kita gantikan dengan F100 yang diencerkan atau susu formula ditambahkan dengan ASI. Jadi kenapa pada bayi usia kurang dari 6 bulan F100 harus diencerkan? Karena pada bayi usia kurang dari 6 bulan tidak bisa menerima susu formula yang densitasnya terlalu tinggi. Ya. Karena kandungan ASI itu 100 cc hanya 67 kalori. Makanya kita encerkan. Ya. Apabila tidak ada edem, bisa langsung diberikan susu F75 atau F100 yang diencerkan atau ASI. Apabila tidak ada kemungkinan diberikan ASI, ya, kita berikan F75 sampai dengan edem teratasi. Kemudian kalau sudah edem teratasi bisa kita berikan F100 yang diencerkan. Apabila tidak ada edem, bisa kita berikan F100 yang diencerkan atau dengan menggunakan susu formula. Jadi kalau menggunakan susu formula, tidak perlu lagi dicampur dengan gula dan minyak. Kalau sudah pakai susu formula bayi, ya cukup dengan menggunakan susu formula bayi saja, tanpa dicampur dengan gula dan minyak, karena kandungan gizinya sudah sesuai dengan standar formula WHO. Ya, next. Nah, ini berikut ini nilai gizi untuk F75, F100 dan susu formula. Nah, energinya F75 hanya 75, proteinnya 0,9, hanya sedikit. Nah, kemudian F100 makanya 100 kalori, proteinnya 2,9. Kalau untuk F100 yang diencerkan, proteinnya yang tinggi. Kalau untuk kalorinya hampir sama. Nah, kita ngejar proteinnya di sini. Kalau untuk susu formula itu sudah ada standar produk. Jadi cuma kita harus mempertimbangkan setiap pemberian susu formula itu kita harus memikirkan risiko alergi. Kita pastikan setelah pemberian susu formula tidak muncul reaksi alergi, misalnya di saluran cerna ada muntah atau diare, di saluran nafas itu muncul sesak, atau di kulit itu muncul bintik-bintik merah. Apabila muncul seperti ini, sebaiknya kita evaluasi. Nah, di susu formula sendiri di pasaran ada 3 jenis ya, yaitu yang formula awal itu untuk 0 sampai 6 bulan, kemudian formula lanjutan 6 sampai 12, spesial formula itu untuk kasus-kasus alergi. Untuk kasus alergi susu sapi itu bisa beberapa produk susu yang ekstensif hidroles, bahkan susu formula yang asam amino. Ini
Diperuntukkan untuk anak-anak yang alergi terhadap susu sapi. Bayi yang alergi susu sapi. Ya, next. Nah, ini ada beberapa komposisi F75 dan F100. Jadi ada modifikasi mulai dari F75 1 sampai dengan 4. Jadi bahannya dalam membuat formula WHO menyesuaikan susu yang mudah didapat. Bisa dari susu skim. Ya, kalau susu skim bahannya ini. Kalau pakai susu full cream pun bisa. Pakai susu sapi segar pun bisa. Nah, cuma pada kasus diare, salah satu penyebab diare yaitu osmolaritas. Osmolaritas yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan diare, makanya diturunkan dengan dimodifikasi, gulanya dikurangi, kemudian kita tambahkan tepung beras. Harapannya osmolaritasnya turun sehingga bisa diterima untuk kasus-kasus yang diare. Nah, ini untuk begitu juga dengan F100. F100 bisa pakai susu apa saja yang bisa mudah didapat. Bisa pakai susu skim, full cream, susu sapi segar, sampai dengan susu UHT yang tawar. Tapi ini untuk standar dalam 1 liter. Ya, next. Nah, kemudian kita pantau, monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi kualitas monitoring dan evaluasi sangat berhubungan dengan keberhasilan pengobatan. Ya. Dikatakan gagal perawatan anak gizi buruk apabila nafsu makan anak belum pulih setelah hari keempat. Edem belum berkurang setelah hari keempat, berat badan gagal naik. Target kenaikan berat badan minimal 5 gram per kilogram berat badan selama 3 hari berturut-turut. Ya, next. Nah, penyebab gagalnya perawatan anak gizi buruk diantaranya pemberian makanan yang kurang dari kebutuhan, kurang padat gizi, dan kurang frekuensi pemberian. Jadi untuk terutama pada fase stabilisasi pemberiannya setiap 2 jam. Jadi sampai malam biasanya kalau nggak telaten itu bisa terlewatkan. Akibatnya terjadi hipoglikemi. Dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum tersedia, misalnya formula WHO masih belum tersedia, ya, sehingga masih bingung dalam membuat formulasi. Ya. Kemudian masalah pada anak, ada komplikasi penyakit penyerta. Kemudian target kenaikan berat badan dikatakan baik apabila berat badannya naik per hari 10 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya 6 kilo, per hari harus naik 60 gram setiap 3 hari berturut-turut. Ini untuk target harian. Target mingguan 50 gram per kilogram berat badan dalam 1 minggu. Itu dikatakan baik. Ya, next. Nah, setelah pasien di fase rehab, apabila dimungkinkan dia pulang, kita harus koordinasi dengan Dinkes atau di mana dia bertempat tinggal. Karena kasus gizi buruk itu perlu waktu kurang lebih 6 bulan agar dia bisa sampai ke status gizi baik. Makanya setelah pulang harus kita laporkan. Ini contohnya. Contoh kasus gizi buruk, kita makanya ada format rujukan fase tindak lanjut, ya. Kita laporkan ke Dinkes di mana dia tinggal, dapatnya pengkajian saat dia pulang, berat badannya berapa, hasil pemeriksaan terakhir, kemudian diet yang diberikan, ya apa, harapannya ini bisa dilanjutkan saat dia di rumah. Ini contohnya kasus dengan alergi susu sapi. Ya. Dengan perpres percepatan penurunan stunting, itu insya Allah sekarang setiap Dinkes atau bahkan BKKBN kan, itu mengupayakan, karena tadi di perpres itu dituangkan bahwa peningkatan regulasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah desa harus bekerja sama dalam penurunan percepatan angka stunting. Salah satu penyebab stunting yaitu anak gizi buruk ini. Makanya ini harus kita tindak lanjuti dan kita koordinasi saat dia pulang. Ya, next. Ya, mari kita libas stunting dan boosting untuk generasi emas dan gemilang. Sehingga dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tadi, mudah-mudahan angka stunting
di Indonesia bisa diturunkan menjadi 14%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas beberapa hal yang mengganggu ya. Ada lampu mati, sinyal terganggu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.